zuhur, tepatnya jam 12:09, alhamdulillah aku melahirkan anak yang kedua. Selamat. Terima kasih. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifa dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, C.J. Idris ungkap perjuangannya melahirkan anak laki-laki. C.J. Idris baru saja melahirkan anak keduanya yang berjenis kelamin laki-laki pada Kamis 5 Januari 2023. Bayi tersebut diberi nama Maliki Zahir Ibrahim, lahir dengan tinggi 5,5 cm dan berat 3,2 kg. C.J. Idris pun menceritakan proses persalinan di mana dirinya hamil selama 40 minggu. Oleh karena itu, tim dokter mencoba induksi, yaitu proses merangsang kontraksi alami pada C.J. Idris. Namun proses rangsangan untuk kontraksi tersebut ternyata tidak berpengaruh apapun hingga membuat C.J. Idris merasa bosan dan memilih melakukan aktivitas. Kemudian di hari berikutnya, akhirnya C.J. Idris mengalami kontraksi dan merasa tidak kuat menahan sakit. C.J. Idris pun kemudian kepikiran untuk melakukan teknik medis untuk mempercepat kelahirannya. Berikut wawancara dengan C.J. Idris. Tanggal 5 ya, tanggal 5 beberapa hari yang lalu, aku bulan Januari, jam habis zuhur, tepatnya jam 12:09, alhamdulillah aku melahirkan anak yang kedua. Selamat. Terima kasih. Berkelamin laki-laki, dengan prosesnya normal, ya nah ya, sama kayak kakaknya, dan alhamdulillah tanpa kekurangan apapun, bayinya sehat, lengkap, sempurna. Nama ada mungkin nama sama berat sama tingginya kan? Namanya Maliki Zahir Ibrahim, tingginya 50,5 cm, beratnya 3,2. ada arti khusus nggak sih Kak dari namanya tersebut Kak? Artinya sih harapannya aja ya mungkin ya, supaya seperti soleh seperti Imam Malik ya. Dan juga Zahir itu artinya cemerlang gitu, jadi artinya supaya jadi anak laki-laki cemerlang. Nah, Ibrahim itu nama family. Mungkin kelahirannya kemarin secara sesar Kak atau secara normal Kak? Ya, jadi sebenarnya sebelum tanggal 5 itu tanggal 8 ya? Jadi masuknya tanggal 4. Awalnya masuk tanggal 4. Siang. Awalnya masuk tanggal 4, terus dokter bilang ini udah mau 40 weeks. Jadi 40 weeks itu sebenarnya untuk hamil tuh udah sedikit tua gitu ya. Udah matang banget lah gitu. Mau dicoba sama dokter untuk induksi secara medis gitu. Akhirnya 3 kali induksi. Pertama, nggak ada berasa apa-apa. Sampai aku bosan di kamar, jadi aku sampai turun naik, aku jalan-jalan di sini segala macam gitu. Aku bilang, ini nggak boleh ke mall dulu, jalan-jalan di mall gitu. Jangan takut ada pembukaan gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya kita jalan-jalan ke rumah sakit, jajan, nongkrong gitu, habisin waktu deh pokoknya. Terus induksi yang kedua, aku tuh udah kayaknya ini udah mulai ini, cuman belum gitu, masih belum, padahal udah dirangsang lagi untuk kontraksi yang kedua, induksi yang kedua itu juga masih belum berasa. Terus pas pada tanggal 5-nya aku ingat betul itu jam 1:30 tuh udah mulai berasa agak cepet-cepet, perut aku agak cepet-cepet. Terus jam 5 suster cek lagi, kasih induksi yang ketiga. Akhirnya jam 7 tuh udah mulai start, yang mulai kayak ada mulai pembukaan. Terus yang lebih berasanya sih itu di jam-jam setengah 10 pagi sampai ya setengah 10 deh udah
udah mulai tingkatannya tuh udah mulai sangat gak bisa aku tahan gitu. Tapi bener-bener puncaknya tuh kayaknya jam 11 ya, yang aku udah sangat nggak tahan gitu kan, karena aku inget kakakku pernah bilang, Dek, kalau misalnya memungkinkan untuk bilang sama dokter, kan zaman sekarang nih udah Masya Allah bagus banget gitu ya, ada yang namanya epidural sama ada yang namanya suntik ilat. Jadi suntik ilat itu bisa mengurangi rasa sakit, tapi di pembukaan-pembukaan tertentu. Jadi kayak misalkan kalau pembukaannya belum lengkap, belum pembukaannya sampai melewati 5, itu masih bisa. Tapi kalau udah mulai 5 ke depan, udah mulai fully pembukaan itu udah nggak bisa. Itu bener-bener udah kayak, aduh itu udah bener yang namanya hidup dan mati nahan sakit. Karena bener anak cowok itu, cowok ya nih terutama ya, anak cowok itu sakit lah rasanya melahirkannya. Jadi bener-bener pas di waktu yang tepat pada dulu aku bilang sama suami aku, ya aku udah gak kuat, aku bilang gitu, udah bener-bener pinggang aku mau dicopot. Soalnya beda kalau anak perempuan waktu lahiran itu perut bawah, mungkin kalau yang perempuan kayak kita kayak mau menstruasi gitu sakitnya, tapi kalau laki-laki beda rasanya. Itu bener-bener kayak punggung kita, pinggang kita tuh kayak mau di drag gitu, bener-bener kayak wah aku bilang sama suamiku yang aku udah buat kayak kita cobain aja deh gitu. Terus kita coba, kita tes gitu, masih bisa disuntik ilat apa enggak. Terus dicek, dokter cek, bidan cek, segala macam, dan alhamdulillah banget qadarullah, dokter anestesinya juga pas dicek lagi ada operasi juga lagi di rumah sakit Brawijaya. Jadi lagi ada di tempat, langsung padahal udah mau pulang gitu. Emang qadarullah rezeki aku banget Masya Allah. Langsung ke kamar aku, udah langsung disuntik. Walaupun ya pas mau disuntik itu masih berasa kontraksinya juga, aduh itu tuh bener-bener antara hidup dan mati itu yang namanya. Jadi ya alhamdulillah bisa. Berita selanjutnya, Indi Prince tak kenal lelah setiap hari menunggu Indra Bekti di depan ruang ICU. Presenter Indra Bekti dikabarkan sudah siuman setelah ditemukan pingsan di kamar mandi. Namun, sang presenter masih harus dirawat intensif di Rumah Sakit ICU RS Abdi Waluyo. Selain Aldila Julita yang setia menunggu Indra Bekti, ada sosok lain yang juga tak kenal lelah mendampingi. Siapa lagi kalau bukan sahabat Indra Bekti, Indi Barens. Ya, Indi Barens selalu setia menunggu Indra Bekti di ruang ICU. Namun karena tensi Indra Bekti baru saja terpantau naik, maka Indi Barens harus mengurungkan diri yang bertemu dengannya. Ia memilih untuk menunggu dari bilik pintu ruang ICU agar Indra Bekti dapat puas beristirahat. Hal ini terlihat dari unggahan Instagram story Indi Barens pada Sabtu 31 Desember 2022. Dan setelah beberapa jam menunggu Indra Bekti dari balik pintu, Indi Barens memilih untuk pulang. Berikut wawancaranya. Dapat waktu sedikit ngomong sudah cuma pengen lihat dari pintu gitu ya bagaimana keadaannya. Ya puji Tuhan, alhamdulillah kemarin aku lihat yang menyenangkan itu adalah si tubuhnya sudah semakin segar, Bekti sudah semakin segar. Terus waktu seminggu lalu yang pas musibah hari Kamis aku ketemu dia kan kulitnya tuh pucat, terus wajahnya emang ya sakit gimana sih gitu. Tapi pas kemarin tepat di ya seminggu sesudah kejadian, warna kulitnya sudah berwarna gitu, terus sudah copot infus, selang-selang gitu sudah dicabut-cabut, yang dari mulut juga sudah dicabut kecuali tapi yang dari kepala masih tersisa karena kemarin aku lihat masih ada cairan di kepalanya yang masih harus dikeringkan, ada drainasenya gitu. Kalau minggu lalu cairan darah cukup pekat dan kental banyak, kalau kemarin tinggal 100 ml. Jadi saya sih melihatnya ada harapan baik untuk menuju ke pindah ke ruang rawat biasa gitu, karena kan ini kalau pecah pembuluh darah otak itu kan nggak bisa langsung sembuh gitu. Amin, bisa ada keajaiban bisa seperti itu gitu. Nah cuman ya paling tidak kalau setelah seminggu setelah musibah, terus aku lihat kemarin berprogres baik gitu loh, di hari Kamis kemarin ya gitu. Ini hari apa sih? Sabtu. Oke, di hari Jumat kemarin. Gila, gue udah nggak ingat hari. Di hari Jumat kemarin gitu maksudnya. Terus yang menyedihkan itu bukan menyedihkan ya, aku terharu. Jadi Rafa memang pengen ikut buat ketemu Bekti karena dari lahir dari bayi itu memang udah
aduh udah sering ketemu, udah ya bahkan kalau kita ada kerjaan zaman aku ada program tulis dulu tuh dari bayi ya udah ditantang kemana-mana. Aku mau lihat Om Inda, kan memang dari kecil panggilnya Om Inda. Pada saat Rafa masuk, buktilah Rafa malah nangis dipegangin tangan Rafa. Aku nggak sempat video karena buat aku itu nggak harus ini ya, di videoin nangis dipegang tangannya Rafa terus Bukti nangis. Aku tanya kenapa Bukti nangis, aku bilang iya apa ya, dia ngomong pakai bahasa Inggris gitu, pokoknya Bukti bilang ini si anak bayi yang udah gede istilahnya. Jadi kan maksudnya secara random daya ingatnya tuh masih berjalan, masih ingat gitu ya. Cuman ya memang belum pulih total dalam arti kata kalau diajak bicara dia bisa menjawab Bukti, cuman masih ada hal-hal yang suka skip gitu loh. Tapi menurut aku itu mungkin proses ya, proses banget dengan melihat Bukti sudah bisa ngobrol, meskipun kadang suka loncat-loncat, suka tato dia inget siapa, loncat balik lagi mundur, mesti aku ingetin tadi gue lagi nanya ini gitu, dia bisa inget lagi. Terus yang menyenangkan adalah kemarin tuh di ruang ICU dipasang lagu-lagunya Bukti. Bukti itu kan senang sama lagu-lagu lama, Nat King Cole gitu, anak zaman sekarang banget ya. Jadi pas pasang itu aku tanya, coba ini lagu apa Bukti? Dia nyanyi, dia ingat. Jadi yang menurut aku menyenangkan aja kalau dia bisa mengingat semua dengan sangat baik, termasuk lagu-lagu yang dia suka gitu aja sih. Jadi berarti untuk pindah ke rawat inap cairan di kepalanya harus habis dulu gitu kan? Ya kemarin yang nanti mungkin lebih detailnya dari tim medis rumah sakit ya. Tapi yang aku dengar kemarin bahwa sebetulnya diharapkan sudah selesai dulu, tidak ada lagi cairan yang mesti diambil atau tersisa, baru dia bisa dipulihkan di ruang kamar biasa. Dari anak-anaknya Kak Bekti sendiri ada omongan apa sih tadi? Iya mereka, aduh aku sedih aja karena pas mereka ketemu tuh mereka langsung peluk aku gitu, Daphne sama Abel. Terus aku bilang, kamu kok lagi di sini? Iya soalnya kan aku lagi libur. Ya nggak bisa bicara banyak pada saat mereka lagi liburan, terus harus bersama dengan ayahnya. Tapi kan yang disyukuri adalah masih bisa berkumpul dengan situasi yang berbeda. Mereka cuma bilang pengen cepet ayah tuh pulang. Mereka cuma pengen ayah pulang. Makanya waktu aku kemarin sempat bikin video Daphne supaya nanti aku bisa simpen itu dan nanti bisa dikirimin ke Bekti suatu hari dia udah bisa. Berita selanjutnya, Fuji diramalkan menikah tahun ini. Haji Faisal pasrah jika besan ogah untuk datang. Akhir tahun 2022, Madam Clarita meramal hubungan pasangan Fuji dan Thorik Halilintar. Dalam ramalan kartu tersebut, dikatakan bahwa Thorik Halilintar dan Fuji akan menikah 1 tahun lagi atau lebih tepatnya pada tahun 2023. Mendengar ramalan tersebut, ayah Fuji yaitu Haji Faisal angkat bicara. Ia tak masalah dengan ramalan tersebut. Haji Faisal juga melihat jika hubungan Fuji dengan Thorik semakin hari semakin membaik. Haji Faisal menambahkan bahwa ia juga sudah siap jika Fuji dan Thorik harus menikah di tahun 2023. Begitupun dengan sang istri Dewi Zuharyati. Mertua almarhum Vanessa Angel itu juga mengatakan jika kedua kakak Fuji, Franz dan Fadli tidak masalah jika harus dilangkahi. Bahkan kedua kakaknya mendukung jika Fuji dan Thorik melangkah ke pelaminan. Lebih lanjut, perihal keluarga Thorik, Haji Faisal pasrah jika besannya tak bisa hadir saat pernikahan, seperti yang terjadi pada Atta Halilintar dan juga saat menikah dengan Aurel Hermansyah. Kendati demikian, Haji Faisal tetap berdoa agar saat acara Fuji dan Thorik, keluarga yang hadir dapat lengkap. Berikut wawancara dengan Haji Faisal. Semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di situ memang sangat nyaman dan sangat menyenangkan sekali buat si Galah. Itulah yang kami lakukan. Terus juga berat badannya udah bertambah ya Pak Haji, ngeliat dari postingannya Fuji kalau makin gembul, gendut gitu ngeliat Gala. Ya kalau soal pertumbuhan si Galah sih sejauh ini alhamdulillah menurut saya sih bagus sekali. Fisiknya bagus, pun juga kecerdasannya. Berita selanjutnya, Norma Risma datangi Hotman Paris. Begini tanggapan dari sang pengacara. Kisah Norma Risma yang diselingkuhi sang mantan suami beberapa waktu lalu memang sempat viral. Ya, kala itu Norma Risma muncul di konten YouTube milik Denny Sumargo dan mulai menceritakan kisah yang dialaminya. Di mana sang mantan suami yang bernama Rozi Zai
kala itu telah mengkhianatinya, yaitu dengan cara berselingkuh di belakang Norma Risma. Parahnya, Rosti Zai merupakan berselingkuh dengan sang mertua atau dengan kata lain, main serong dengan ibu kandung Norma sendiri. Dalam pernyataan, Norma Risma mengatakan Rozi dan ibunya sempat digerebek warga setempat, hingga pada akhirnya Norma memilih untuk bercerai. Sontak saja, usai kisah Norma Risma tersebut viral, netizen langsung menghujat Rozi dan ibu kandung Norma lantaran dianggap tega menyakiti dan membohongi Norma Risma selama ini. Namun usai kisah tersebut viral, Rosti Zai mendadak berani muncul ke permukaan setelah pihaknya membantah tudingan Risma hingga berniat membawa ke jalur hukum. Bahkan Deddy Sumargo juga disebut akan dipolisikan oleh pihak Rozi. Menanggapi hal tersebut, Norma Risma pun tak mau tinggal diam. Ia langsung meminta bantuan hukum kepada pengacara kondang Hotman Paris. Melansir dari postingan salah satu akun gosip yang diunggah pada Sabtu, beredar cuplikan video saat Norma Risma ditemani Hotman Paris dan timnya untuk mengklarifikasi. Berikut wawancara Hotman Paris. Bapakku sudah bisa tinggal sama ibunya. Nah, mengenai detail apa sebenarnya kejadian, saya tidak dalam posisi untuk menjelaskan, tapi ada surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala desa maupun oleh siapa? RT RW sama suaminya juga mengenai apa kejadian waktu ditemukan ada sesuatu. Ya, tapi kalau ngomong detail itu saya nggak mau ngomong. Ya, kalau mau ini ada nomornya si Norma. Nah, udah kasih kemarin kan? Tanya langsung ke dia. Perjanjiannya apa bang? Itu aja. Hah? Perjanjiannya apa? Katanya ada uang yang... Iya, kabarnya ada uang damai bang sebelum ini terjadi di Dia nggak bilang ada uang damai. Dia hanya bilang bahwa dia tidak mau membuat laporan polisi tentang dugaan karena dia tetap merasa bahwa itu adalah ibunya. Kan normal kabarnya dilaporkan oleh mantan suaminya ini di Polda Banten bang. Saya dengar ada laporan polisi sekarang terhadap dia ada dugaan menyebarkan pencemaran nama baik atau apa itu, tapi masih belum pasti karena dia belum pernah dipanggil. Jadi saya bilang sama si Norma, kalau nanti benar kau dilaporkan polisi oleh suami atas beredarnya berita-berita tersebut, ya mungkin kau juga bikin laporan polisi. Kan nggak enak, cuma diserang melulu juga, ya kan itu. Dia lagi mikir, ya, dia lagi mikir. Tapi mengenai detailnya antara enaknya pabrik atau produk pabrik, tanya dia deh. Ini tahu enaknya. Bang, adanya pemerasan katanya seperti apa? Iya. Dia nggak bicara pemerasan kemarin. Dia nggak bicara pemerasan. Tidak adanya bukti seperti apa bang? Apanya? Tidak adanya bukti ketika dia digerebek. Tanya kepala desa, ada surat yang ditandatangani pernyataan bersama. Jelaskan di situ kejadian. Berita terakhir datang dari Ajil Dito. Tak hanya didampingi, ia belajar pelafalan doa dari internet hingga media sosial dalam perankan tokoh agama. Ajil Dito kembali bermain di salah satu film horor garapan sutradara Monty Tiwa dengan judul Hidayah. Dalam film ini, Ajil diketahui berperan sebagai Bahari yang merupakan seorang mantan anak pesantren yang sempat masuk penjara dan menjauh dari kehidupan agamanya. Namun, Ajil yang pergi dari kampungnya itu harus kembali karena terjadi sesuatu di kampung halamannya yang berhubungan dengan karma. Memiliki karakter sebagai tokoh agama, Ajil mengaku bahwa dirinya di film tersebut benar-benar membacakan doa-doa seperti biasanya. Walau sudah sering membaca doa, Ajil menjelaskan jika masih ada banyak yang membantu dirinya dalam membacakan doa agar pelafalannya benar dan bagus. Namun tidak hanya mengandalkan pendamping, Ajil juga berusaha untuk belajar sendiri dengan sering mendengarkan bacaan di internet dan juga media sosial. Berikut wawancara dengan Ajil Dito. Agamanya jauh dari imannya, bahkan sempat lupa sama ajaran Allah dan kewajiban-kewajibannya sebagai seorang muslim. Ini bisa dibilang jadi peran pertama lo sebagai tokoh agama? Enggak, sebelumnya udah pernah sih dapat peran jadi anak santri juga
Tapi itu untuk web series, tapi kalau ini di film ini baru pertama kali. Seberapa ustadz sih si Bahri ini buat lu peran itu? Sebenarnya di sini ustadz yang kalau kalian harap dari ustadz dari awal tuh sebenarnya enggak. Jadi ini sebenarnya film ini bukan hanya menceritakan tentang proses seorang Bahri yang memang dia melawan hal-hal mistis di Desa Mekarwangi, tapi di sini juga Bahri melawan dirinya sendiri gitu. Karena ya sebagai orang yang jauh dari kewajibannya sebagai seorang muslim yang sempat jauh, akhirnya Bahri ini dipaksa secara dipaksa dia harus bisa kembali lagi ke jalan Allah dan menunaikan semua kewajibannya gitu. Jadi di sini lebih ke gradasi antara Bahri yang dulunya sangat jauh sampai akhirnya dia bisa balik lagi ke ajaran Allah yang semestinya. Kira ada bacaan apa gitu? Ya, bacaannya memang bacaan untuk mengusir jin-jin dan iblis, terus ya bacaan doa-doa seperti biasanya. Ada ini nggak sih, maksudnya kayak yang menjaga gitu biar nggak salah atau gimana? Iya, ada yang ngejaganya juga, dan selain ada yang ngejaga, ada yang ngejagain supaya pelafalannya benar, supaya tajwidnya benar. Gue juga beberapa kali sering dengerin YouTube atau Spotify soal tentang cara membaca ayatnya gitu kan, salah. Dan kalau di ayat Al-Quran kan kalau ada yang salah itu artinya juga berbeda akhirnya gitu kan. Itu sih memang harus ditekankan banget. Syutingnya di mana? Syutingnya di Ciwidey. Berapa hari? 2 minggu lebih? 16 hari. Tantangannya apa nih? Pas syuting? Tantangannya selama syuting itu tantangannya adalah cuaca. Jadi di Ciwidey itu cuacanya setiap hari itu kita harus lawan cuaca 10 sampai 13 derajat dalam waktu 2 minggu lebih, dan itu bukan cuma di lokasi tapi juga di hotel juga kita itu. Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnala Syaifah. Jangan lupa untuk tersaksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat siang dan sampai jumpa.